Dinda, Din, teriak Kak Murni hingga mungkin sekampung mendengar suaranya. Aku berlari menghampiri Kak Murni di kamarnya. Ada apa, Kak? Tanyaku khawatir. Ini tidak benar. Dosa, haram. Wajah Kak Murni terlihat sangat tegang. Dosa kenapa? Aku tidak berzina atau mencuri. Jawabku jujur. Astagfirullahaladzim. Saking shock dengan lamaran dadakan, aku lupa tentang aturan agama. Ya Allah, tolong ampuni dosaku. Ampuni aku, ya Allah. Kak Murni panik. Ini kepanikan yang paling besar kulihat. Ada apa, Kak? Jangan bikin aku khawatir. Lamaran ini tidak benar. Tunangan ini tidak sah. Justru haram, Din. Dek, jantungku berdetak tak enak. Aku baru dilamar, tapi tiba-tiba Kak Murni bilang ini tidak sah dan bahkan haram. Maksudnya, Kak? Tergagap, aku memegang lengan Kak Murni. Wanita dalam masa iddah tidak boleh dilamar atau menerima lamaran sebelum masa iddahnya berakhir. Ini dosa, Din. Lamaran ini harus dibatalkan. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Ya Tuhan, aku sepertinya kurang ilmu agama. Justru aku hanya menguasai ilmu kuliah di bidang pekerjaan. Dan sepertinya Pak Ridwan beserta orang tuanya juga begitu. Mereka keluarga kaya dan modern. Terus gimana dong, Kak? Badanku mendadak lemas. Biar kakak ke rumah orang tua Ridwan. Kakak akan jelaskan semua ini. Ridwan harus bersabar hingga masa iddahmu selesai. Kamu juga harus jaga sikap. Ucapan Kak Murni sangat tegas. Aku mengangguk menjawab. Tok 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 tok. Itu pasti Kak Angga yang datang. Sudah jelas karena mobilnya kulihat tadi di seberang jalan. Aku tak ingin bertemu dia. Ada tamu. Mungkin itu keluarga Ridwan. Mana tahu mereka baru menyadari. Ucap Kak Murni, lalu bangkit ingin keluar. Tunggu, Kak. Itu bukan keluarga Pak Ridwan. Kalau mereka juga mengetahui, tidak mungkin datang melamar. Terus, kira-kira siapa yang datang? Kak Angga. Tadi kulihat mobilnya di seberang jalan. Jawabku sewot. Biar kakak yang menemui. Kamu tetap di kamar. Iya, Kak. Jawabku. Kak Murni keluar, membukakan pintu. Aku mengintip di gorden pintu, ingin menyaksikan. Pintu dibuka. Angga, sapa Kak Murni. Benar dugaanku. Itu mantan suamiku yang datang. Dinda ada, Kak. Ada perlu apa? Enggak. Dinda lagi tidak enak badan. Kak Murni jangan bohong. Tadi aku lihat Dinda dengan Pak Ridwan di teras. Terus ngapain orang tua Ridwan juga ke sini? Bawa rombongan pula lagi. Angga, itu bukan urusanmu lagi. Jawab Kak Murni ramah. Tetap urusanku lah. Dinda masih berstatus istriku di surat nikah. Bukankah gugatan cerai sedang berlangsung? Tapi belum resmi cerai. Atau jangan-jangan Dinda sudah menikah siri dengan Pak Ridwan. Aku bisa tuntut mereka. Ancam Kak Angga. Waduh, kenapa jadi ribet? Ini mantan, kenapa masih mengganggu hidupku? Masalah gagal tunangan belum selesai, tambah lagi masalah baru. Kapan hidupku bisa tenang? Tolong pergi dari sini. Aku sudah cukup sabar menghadapimu. Pantas adikku tidak ingin rujuk. Sikapmu arogan,
dan tidak menghargaiku sebagai kakak Dinda. Kak Murni hilang kesabaran. Oh, jadi Kak Murni membenarkan perbuatan dosa ini. Ngerti hukum masa Ida enggak? Itu bukan urusanmu. Kali ini suara Kak Murni terdengar lantang. Melihat Kak Murni sangat kesal, aku keluar dari kamar. Kak, masuklah, ucapku. Tuh, katanya kurang enak badan, tapi menerima tamu banyak bisa. Cerocos Kak Angga. Bisa nggak berucap baik? Lagian apa urusanmu dengan hidupku? Kesal sekali cara ucapannya bikin rusuh. Kak Murni bukan masuk kamar, justru berdiri di belakangku. Kamu menikah siri barusan. Akan kulaporkan karena kamu masih sah istriku di surat nikah. Ancam Kak Angga. Silahkan laporkan, aku tak peduli. Pantas tak mau rujuk. Jadi sasaranmu kalangan bos-bos. Sudah berapa kali kalian tidur hingga ia mengejarmu? Ternyata benar ya, kamu wanita. Plak! Ku tampar Kak Angga. Ia langsung terdiam menatapku. Urus hidupmu, jangan ganggu aku. Apa kamu tak puas menceraikanku? Aku kira kamu sadar, ternyata bertambah parah. Syukur ku rasakan bisa bebas darimu. Aku bahkan sangat berterima kasih karena diceraikan. Tak akan aku tinggal diam jika hinaan terus keluar dari mulutnya. Kamu akan menyesal. Tak akan kubiarkan kamu bahagia. Tak akan. Jangan ganggu hidupku lagi. Tolong pergi dari rumahku. Dan bilang kakakmu, jangan atur hidupku karena kalian bukan siapa-siapaku. Awas kamu, suatu saat kamu pasti menyesal Dinda. Dengan amarah, Kak Angga meninggalkan rumahku. Bahkan ia tancap gas, langsung ngebut, memperlihatkan kekesalannya. Di rumah Pak Ilham, Pov Pak Ridwan. Oh, jadi begitu ya Bu Murni. Maaf, kami kurang mengerti akan hal itu, ucap papaku. Kak Murni datang sendirian ke rumah. Kukira bawa kabar agar pernikahan ini dipercepat, tapi justru membawa kabar yang membuatku kecewa. Maaf Pak, Bu, Ridwan. Seharusnya aku bilang tadi saat acara lamaran. Aku syok hingga tak bisa berpikir panjang. Jelas Kak Murni. Tidak apa-apa Murni. Lagian ini hanya batal tunangan karena tidak benar. Jujur kami juga kurang mengerti akan hal itu. Justru dari Murni kami tahu. Mama menjelaskan dengan jujur. Maaf sekali lagi Bu. Tidak masalah Kak. Aku akan bersabar menunggu Dinda. Dan sebelum masa iddahnya habis, aku akan menjaga sikap agar tidak salah jalan. Lagian kami pasti setiap hari bertemu karena satu kantor. Jelasku berusaha mengerti dan menghilangkan kekhawatiran di wajah Kak Murni. Jujur, aku takut Dinda lepas. Itulah kenapa ku desak orang tuaku melamar. Makanya lamaran ini dadakan. Syukurlah, sekarang tak ada lagi yang ku takutkan, jawab Kak Murni, tersenyum lega. Tidak salah aku pilih Dinda. Meskipun janda, ia terjaga dan ada yang mengarahkan. Malamnya, ku coba hubungi Dinda, tapi ponselnya tidak aktif. Ada rasa tak sabar ingin membahas semua ini. Aku hanya ingin menekankan niatku tidak berubah meskipun tunangan ini tidak sah. Ku laju mobil secepatnya. Pagi ini
Aku ingin sampai di kantor dan melihat Dinda. Akan kutanyakan kenapa ponselnya tak aktif semalaman. Padahal ada masalah penting ingin ku ucapkan. Silvi, Dinda sudah datang, tanyaku ke Silvi. Kursi kerja Dinda masih terlihat kosong. Belum Pak, jawab Silvi terkejut. Mungkin melihat aku lebih cepat datang ke kantor dari biasanya. Nanti kalau datang, suruh ke ruanganku. Baik Pak, jawab Silvi. Aku masuk ke ruang kerjaku, duduk bersandar, pikiranku tak tenang. Dinda berhasil membuat hatiku gelisah. Kulihat jam tangan. Seharusnya Dinda sudah di kantor, tapi kenapa ia belum menemuiku? Aku keluar, ingin melihat. Silvi, Dinda mana? Tanyaku, berdiri di ambang pintu. Belum datang Pak, jawab Silvi. Aku masuk kembali ke ruanganku. Ku coba WA, tapi tidak aktif. Duduk, dan duduk. Hanya itu kulakukan, menunggu. Tok, tok, tok. Masuk, sahutku cepat. Itu pasti Dinda. Pintu dibuka, kulihat Dinda masuk dan melangkah mendekat. Bapak memanggil saya, tanya Dinda. Ia tetap memanggilku Bapak. Duduk Din. Lalu Dinda duduk. Ku tatap wajahnya. Ia memalingkan mata, tidak membalas. Ini yang buat aku penasaran. Tapi aku harus jaga sikap agar terlihat berwibawa. Tidurnya nyenyak, tanyaku memancing agar ia bercerita. Nyenyak Pak, jawab Dinda dan tetap tidak membalas tatapanku. Kemarin Kak Murni ke rumah. Maaf, aku baru tahu. Dan untung ada yang mengingatkan. Iya, saya sudah tahu Pak, jawab Dinda. Tidak banyak yang diucapkannya. Sepertinya ia menjaga jarak. Apakah begini? Semua janda dalam masa idah harus bersabar dulu. Justru di sini letak nilainya. Jadi bukan berarti niatku batal karena aku. Jangan dilanjutkan ucapannya Pak. Tidak baik. Sebaiknya kita bicara masalah pekerjaan saja. Loh, kenapa aku yang menurutinya? Kali ini padahal akulah bosnya. Maaf, baiklah. Untuk masalah pekerjaan tidak ada masalah. Jawabku tetap menatapnya. Baiklah Pak. Oh iya, ini. Dinda meletakkan cincin lamaranku di meja. Pakai saja Din, tolakku. Lagian cincin itu ku pesan untuknya. Maaf Pak, kalau cincin itu masih melingkari jariku, tetap saja artinya kita bertunangan melawan arus. Serba salah dengan ucapanku. Tapi Dinda benar. Apa gunanya batal kalau ia masih memakai cincin itu? Baiklah, jawabku pasrah. Saya permisi dulu, Pak. Oke, silakan Din, jawabku. Lalu ia bangkit dari duduk dan melangkah ke pintu. Justru ini yang membuatku kagum. Dinda ada di lingkungan keluarga yang peduli dengannya. Mungkin perceraiannya jalan buat kami berjodoh. Tapi aku justru khawatir Pak Angga mantannya masih mengejar. Bersambung.